ketujuh, makul kesehatan dan keselamatan kerja atau konsep dasar K3. Langsung saja saya mulai dari pertemuan pertama, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau konsep dasar K3. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh sebagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Adapun sejarah dari K3 yaitu pada masa purbakala abad 17 Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian, pada zaman Musai, kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Yang materi kedua yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, peraturan perundangan terkait K3. Dasar hukum lanjutan. Yang pertama yaitu Permenaker nomor 1 atau 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Yang kedua, keputusan bersama Menaker Men-PU nomor 174 Men 1986 dan 104 KTPS atau 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi. Yang ketiga, PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Yang keempat, Permen PU nomor 05 2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu kecelakaan kerja. Definisi insiden yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Kecelakaan kerja, kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Adapun penyebab kecelakaan yaitu tindakan karyawan yang tidak aman 88%, yaitu tanggung jawab pengawas. Yang kedua, tindakan atau kelakuan karyawan. Yang kedua, kondisi kerja tidak aman atau 10%. Yang pertama, alat perlengkapan yang tidak aman. Kedua, keadaan yang tidak aman. Adapun ketiga yaitu di luar kemampuan manusia, yaitu terjadi karena kehendak Tuhan. Adapun hasar adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan harm. Yang kedua, selanjutnya dengar merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Selanjutnya harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian tadi. Materi selanjutnya yaitu pertemuan keempat yang berjudul alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis atau bahan infeksius OSHA atau CDC. Adapun persyaratan APD yang pertama yaitu sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi. Yang kedua, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut. Yang ketiga, memiliki konstruksi kuat. Keempat, tidak meningkatkan risiko bagi pemakainya. Yang kelima, tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Adapun penggunaan APD
APD yaitu bekerja di tempat terbuka, bekerja di ketinggian, bekerja di ruangan terbatas, bekerja di daerah bahan beracun berbahaya, bekerja di pabrik, bekerja di air, bekerja di tambang, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis APD, yang pertama yaitu pengaman mata atau eye protection, yang kedua pengaman wajah atau face protection, yang ketiga pengaman terjatuh atau fall protection, yang keempat pengaman tangan atau hand protection, yang kelima pengaman telinga atau hearing protection, yang keenam pengaman pernafasan atau respiratory protection, yang ketujuh pengaman kaki atau safety shoes, yang kedelapan pakaian kerja, yang terakhir pengaman kepala atau helmet. Materi selanjutnya yaitu pertemuan kelima, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Di sini saya akan menjelaskan lagi pengertian bahan beracun dan berbahaya. Menurut Bapedal 1995, B3 adalah setiap bahan sisa atau limbah suatu proses kegiatan produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya, yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencernakan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Adapun faktor yang mempengaruhi daya racun atau satuan LD50 atau LC50. Kemudian penyebaran atau cara masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan atau pencernaan dan kulit. Yang selanjutnya paparan atau besar dosis dan lamanya paparan. Kemudian efek atau tindakan pertolongan dan pengobatan. Kemudian korban atau kerentakan korban atau umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan lain-lain. Adapun pengaruh terhadap kesehatan yaitu menyebabkan iritasi dan alergi, menyebabkan sulit bernafas, menimbulkan keracunan, menyebabkan kanker, menyebabkan kerusakan atau kelainan, menyebabkan kelainan pneumokoniosis, yang terakhir yaitu menyebabkan efek bius atau narkotik. Selanjutnya yaitu pengendalian kebakaran. Pengendalian kebakaran yaitu kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur, yaitu bahan bakar atau BBM, yang kedua udara 02, yang ketiga titik nyala. Kebakaran hanya terjadi jika ketiga unsur tersebut menyatu. Adapun bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Yang kedua, bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif atau mudah meledak dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Yang ketiga, bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Adapun klasifikasi kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lain-lainnya. Media pemadam kebakaran untuk kelas ini berupa air, pasir, karung goni yang dibasahi, dan alat pemadam kebakaran racun api, tepung kimia yang kering. Yang kedua, kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda yang mudah terbakar berupa cairan, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. Media pemadaman kebakaran untuk kelas ini berupa pasir
dan alat pemadam kebakaran racun api tepung kimia kering. Materi terakhir yaitu ergonomi kerja. Pengertian ergonomi kerja. Definisi ergonomi menurut Wolsif dan Kochurek 1967 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Adapun sistem manusia dan mesin, yaitu walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang cepat, namun faktor manusia tetap signifikan dalam menentukan produktivitas. Pada industri manufaktur maupun industri pelayanan, peran manusia masih diandalkan sebagai komponen dalam proses produksi atau Josoy Broto 2000. Manusia merupakan komponen dalam sistem manusia-mesin. Kedua elemen produksi tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan. Proses interaksi manusia-mesin diilustrasikan oleh Sander dan McCormick 1987. Manusia memperoleh masukan input dengan melihat atau mendengar dari display mesin. Informasi tersebut diproses di otak, kemudian otak memutuskan untuk melakukan kontrol mesin. Kontrol tersebut membuat mesin dapat beroperasi. Mesin dipasang display untuk menginformasikan bahwa mesin sedang operasi. Proses sudah selesai atau mati. Beroperasinya mesin akan memproses masukan menjadi keluaran. Proses tersebut terjadi pada lingkungan kerja. Demikianlah yang bisa saya jelaskan dari materi pertama sampai materi terakhir. Mohon maaf bila ada kesalahan